Sugeng Rahayu. Apa kabar sahabat kehidupan semuanya? Selamat, sehat, sentosa, sejahtera adanya, senantiasa dalam kasugengan, kasarasan, banyaknya rezeki dan kerahayuan. Nah, kebetulan ini tadi saya lagi jalan dan ketemu dengan yang namanya jamur kayu. Nah, ini jamur kayu itu salah satu jamur yang bisa dimakan. Dia bentuknya mirip seperti jamur tiram tapi lebih alot. Kesini, coba dihitung lagi. Sini. Nah, ini yang disebut dengan jamur kayu ini banyak banget. Nah, ini biasanya tumbuh setelah merotok, itu setelah musim penghujan. Ketika musim hujan, biasanya di pokok-pokok kayu yang sudah mati, yang sudah tumbang. Nah, ini namanya jamur kayu ini. Ini enak sekali. Ketika dimasak, di sop atau dibuat di sayur itu alot. Berbeda dengan jamur tiram yang lebih cenderung lunak dan enak. Ini enaknya itu dibuat jamur crispy, digoreng, dibumbuin, dibuat jamur crispy untuk lauk pauk ini. Nah, nih lihat nih, jamurnya banyak, cukup banyak ini sebenarnya. Bisa untuk lauk ini. Nah, dan biasanya selain jamur kayu ada juga yang namanya jamur kuping. Tapi ini kebetulan tidak ada, yang ada ini jamur kayu ini. Nah, ini bunyinya seperti ini. Ya kan? Nih, ini salah jamur kayu. Jamurnya tuh keras. Tapi jangan sampai kita tertukar dengan jamur yang beracun. Jamur kayu ini salah satu jamur yang bisa dimakan ini. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ketika dikupas seperti ini lebih alot, lebih liat. Makanya ketika digoreng itu, ketika hanya digoreng saja itu biasanya alot banget. Makanya harus digoreng sampai kering, sampai crispy. Atau ketika di sayur, di sop atau diduduh itu diberi kuah itu pun alot banget. Ini namanya jamur kayu. Tapi ketika dibuat crispy, digoreng, dikasih tepung crispy, dibumbuin dengan bumbu penyedap rasa, itu pun sudah enak sekali gitu kan. Nah, ini kita ambil sekarang nih, jamurnya lumayan. Aduh, ini ada yang jatuh. Nah, nih diambilin. Ini jamur kayu, ini salah satu rezeki dari alam untuk kita. Nah, ini jamur kayunya banyak. Nah, ini dia. Nah, ini jamur kayu diambilin. Ini banyak banget. Matiin. Nah, ini. Oke, ini jamur kayunya ini merotok banget nih, banyak ini. Iya, ini golek jamur. Iya, eman-eman jamur kayu. Iya, digoreng. Itu kebetulan ada kakak yang sedang ngarit. Nah, dia punya hewan peliharaan kambing. Nah, ini jamur kayunya banyak banget. Ambilin. Nanti dibersihkan. Setelah seperti ini nanti dibersihkan nih. Lumayan banyak banget kan. Ini digoreng, ini bisa setoples ini nanti. Ini salah satu berkah alam hidup di desa ya seperti ini. Bukan jamur budidaya, ini tumbuh liar, ini jamur liar. Tapi jangan sampai kita salah mengambil jamur yang beracun. Nah, ini kalau jamur ini tidak bisa dimakan ini. Ini juga jamur sejenis jamur kayu, tapi tidak bisa dimakan. Nah, bentuknya beda kan? Nah, ini mirip lingsi, tapi lingsi alam, tapi ini nggak bisa dimakan ini. Kalau ini bisa, ini enak sekali. Nah, ini sekarang ke sini. Ngambil nih, lihat ini jamurnya. Nah, ini pokok jamur kayu ambil. Nah, ini malah lagi masih muda, seger ini malah. Oke, ini nanti dimasak, digoreng crispy. Ini masih kecil juga banyak ini. Nah, ini dapat segini bisa setoples lebih ini nanti. Jamurnya ginu-ginu, seger. Dan di musim penghujan ini biasanya banyak sekali. Jadi bisa untuk lauk lah, untuk ngirit-ngirit. Nah, dan rasanya memang enak, gizinya juga cukup banyak gitu kan. Nah, ini gembol pakai ini aja lah ya. Nih pemirsa, lihat ini. Gembol pakai kaos. Nih, jamur kayunya banyak banget. Tumbuh merotok di antara sela-sela tumpukan kayu, tumpukan bambu. Nah, tuh kan lihat, banyak banget.
besar-besar, lebar-lebar. Wah, ini kalau digoreng, di crispy enak banget pokoknya. Dan ini biasanya ketika musim penghujan atau musim kemarau yang kemarau basah itu pasti tumbuh merotok banget. Kayu ini kebetulan rasanya juga enak sekali gitu. Ketika digoreng crispy itu bisa buat lauk nanti, bisa buat teman lauk lah, sayur atau apa gitu kan. Memang harus pastinya kita manfaatkan, kalau enggak ini nanti kering dengan sendirinya. Nih dapat segini banyak nih, lihat ini. Oke, nih jamurnya ginuk-ginuk. Nah ini biasanya kalau jamur yang tidak beracun itu dia lebih lihat untuk di alot gitu nih. Di ini alot banget. Ketika jamur yang beracun itu biasanya ada aroma tertentu khas, terus semut, hewan-hewan lain itu tidak mau mendekat. Dan ketika diputus atau dia itu lebih getas. Di pokok pohon-pohon yang sudah lapuk, biasanya selain jamur kayu ada lagi namanya jamur grigit. Nah, jamur grigit itu seperti ini. Nah, ini kecil. Ini bisa dimakan juga. Kalau banyak gitu kan, ini tumbuhannya biasanya sedikit. Jamur grigit itu juga enak, itu banyak dipeyek, itu enak banget. Lalu jamur kuping memang cirinya lebih muda, dia berwarna lebih coklat, agak kehitaman gitu kan, kuyur-kuyur kayak seperti telinga manusia gitu kan, seperti bentuk telinga. Nah, kalau ini nanti banyak ini setoples ini. Nah, ini dan ini memang bener-bener alami. Karena spiritualitas, terutama spiritualitas Jawa kuno itu, spiritualitas Jawa Nusantara itu lebih cenderung memanfaatkan apa yang ada di alam. Kita hidup berdekatan dengan alam, berdampingan dengan alam, bersahabat dengan alam, memanfaatkan apa yang ada di alam. Jadi tidak ada istilah yang ini nggak boleh dimakan, yang itu tidak boleh dimakan berdasarkan keyakinan tertentu, tidak seperti itu. Tetapi selama itu tidak beracun, selama kita doyan, dan selama itu layak untuk dimakan, ya dimakan saja asal kita doyan. Yang penting karena segala sesuatu yang tumbuh dan berkembang biak di bumi ini, di alam semesta ini, di sekitar lingkungan kita ini pasti ada manfaatnya. Yang penting tidak berlebihan, karena segala sesuatu walaupun itu baik, jika berlebihan tentu efeknya kurang baik buat tubuh kita, buat kehidupan kita, buat spiritualitas kita, kan seperti itu. Makanya harus dimanfaatkan dan sebaik-baiknya. Ayo kita pulang. Oke, nanti ini kita digoreng, kita buat jamur crispy ini. Oke. Kita pulang, kita nanti masak jamur crispy ini. Jamur kayu banyak banget ini, segini banyaknya ini nanti. Oke, ini wis. Selanjutnya jamur kayunya dicuci bersih sampai benar-benar bersih. Proses penggorengan jamur kayu yang dipanen tadi. Nah, sekarang kita goreng, kita beri tepung sampai kriuknya terasa, sampai crispy lah. Nih penampakan jamur kayunya yang sudah digoreng tadi. Digoreng menggunakan tepung, dicampur penyedap rasa, hanya itu aja sih. Kebetulan hari ini saya maem dengan lauk telur dadar yang dicampur daun kelor plus rundeng. Nah, ini tema hari ini goreng-gorengan semua. Nasi putih, telur dadar plus kelor, ini daun keramat, daun magis yang banyak gizinya, daun ajaib. Lalu ada serundeng kelapa, dan yang istimewa ini jamur crispy, jamur kayu yang digoreng menggunakan tepung. Rasanya mantap banget karena ini benar-benar alami, bukan jamur budidaya, tapi jamur yang tumbuh liar di pekarangan atau tumbuh liar di pokok-pokok pohon kayu. Nah, oke. Wes,
Nah, ini jamur crispy yang sudah digoreng tadi, jamur kayu. Ini yang dapat tadi, terus kita goreng, kita tepungin. Hanya sederhana, dikasih garam dan penyedap rasa. Lalu kita goreng sampai kriuk banget nih. Kriuk banget. Kemudian kita mamnya, nih telur dadar dikasih daun keramat atau daun magis. Kalau sekarang lebih dikenal sebagai daun ajaib, yaitu daun kelor. Ini sudah dikenal sejak dulu kala sebagai sayuran, kadang sebagai untuk penangkal sihir atau untuk mengobati penyakit non medis gitu kan. Dan ini ketika dimasak itu pun enak, bukan hanya sayur bening, tapi bisa untuk campuran telur gitu kan. Nah, ini sekarang kita jamur liar, jamur kayu yang digoreng seperti ini, manfaatnya banyak. Karena di dalam spiritualitas Jawa itu dikenal yang namanya cenderung kita bersahabat dengan alam, selaras dengan alam. Jadi apa yang ada di alam kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Salah satunya jamur liar ini, jamur kayu. Dan ini ketika dimakan itu enak banget karena memang ini berbeda dengan jamur budidaya pada umumnya gitu kan. Oke, kita cicipi dulu. Enak. Crispy banget. Gurihnya pas. Nggak alot. Kalau dibuat sop itu alot banget. Kalau kemelayat ya, kalau digoreng seperti ini sampai garing itu crispy banget. Dan tentu nutrisinya juga bagus, alami juga, dan itu selaras dengan spiritualitas Jawa. Jadi apa yang di tubuh itu kan sesuatu yang alami. Tubuh itu kan miniatur dari alam semesta, dan kita selalu terhubung dengan alam, memanfaatkan apa yang ada di alam. Tentu dalam porsi yang cukup, dalam porsi yang tidak berlebihan seperti itu. Nah, oke, kita makan dulu. Sama jamur. Benar-benar alami nih. Minyaknya pun kita menggoreng menggunakan minyak kelentik, minyak kelapa yang buat sebagai minyak. Biasanya kan menggunakan minyak kelapa sawit atau minyak botolan, ini menggunakan minyak kelentik. Jamurnya juga nikmat banget, ini kriuk banget. Telur keramat ini anti santet, penangkal sihir dan gangguan jahat dari makhluk halus maupun hantu atau makhluk jahat gitu kan. Makanya disebut dengan daun keramat. Di sisi lain secara ilmiah juga mengandung nutrisi dan kandungan gizi yang sangat tinggi. Dan ini dikolaborasikan dengan jamur dan telur bebek yang didadar. Tentu nutrisinya semakin baik untuk tubuh gitu kan. Semakin makanan yang kita masuk ke dalam tubuh itu alami, untuk tubuh, kesehatan tubuh lahir maupun batin itu semakin bagus. Ini ada serundeng kelapa ini. Enak banget. Di kota besar mungkin nggak ada. Adanya ya jamur budidaya yang dijual di pasar-pasar itu, jamur tiram atau jamur kuping, jamur kancing atau jamur merang gitu kan. Ini memang jamur alami nih, benar-benar alami. Langsung dapatkan di alam. Makanya orang zaman dulu itu sehat-sehat, umurnya panjang, jiwanya tenang, pikirannya tenang, secara spiritualitas juga tertata, temata gitu kan. Karena mereka memang cenderung bersahabat dan berselaras dengan alam. Jadi tidak ada istilah ini haram, ini halal atau gimana. Selama itu enak, bisa dimakan, terus tidak menjijikan dan tubuh kita perlu ya
makan saja gitu kan, asal kita doyan gitu kan. Karena segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, di bumi ini, entah itu tumbuhan, entah itu binatang atau hewan, memang mempunyai manfaat yang banyak untuk manusia. Tentu juga ada sisi positif dan negatifnya seperti itu, karena memang itu secara alami sebagai sarana untuk manusia mempertahankan eksistensi kehidupannya. Semakin alami itu tubuh fisik semakin sehat, tubuh batin semakin kuat, sehat batinnya, kuat lahirnya juga gitu kan.